Ini kita bikin event-event yang seru. Loh, kayak sekarang event-event kita di Vitamin sering keluar kota untuk ada temanya Vitamin Cycling Culture. Jadi kita dengan gaya kita bikin event, mengajak orang, dan insya Allah kalau feeling saya dan apa yang saya lihat itu lama mas. Karena orang udah nemuin. Di era saat ini, semua elemen, semua sektor sangat memperhatikan tentang fashion, termasuk juga sepeda. Mungkin bagi teman-teman jika melihat di jalanan ataupun di foto-foto Instagram, banyak banget anak-anak sepeda yang mulai memperhatikan bajunya, semuanya tentang bersepeda. Dan untuk mengetahui lebih dalam, saya kedatangan sebuah kehormatan bagi saya, kedatangan dari founder dari Vitamin Bag, yaitu Mas Zoka Buzat. Halo Mas, apa Halo kabar? mas, apa kabar? Alhamdulillah baik mas. Mas gimana Assalamualaikum kabar? Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik juga Mas, dan terima kasih Mas telah hadir di Akurasi TV. Sama-sama. Sebuah kehormatan yang besar bagi saya nih dapat langsung berbincang dengan dari Vitamin Bag yang mungkin kalau teman-teman lihat di Instagram, wah sudah menggeliat Mas ya dari Masya Allah, Vitamin Bag. alhamdulillah. Mas, sebelum kita berbicara sepeda dari Vitamin Bag itu sebenarnya apa sih Mas? Mungkin banyak Oke. teman-teman ini yang ingin tahu lebih dalam juga Mas, Vitamin Bag itu kapan berdirinya dan bagaimana Mas? Oke, terima kasih banyak waktunya, Mas. Jadi Vitamin Baik ini kita bikin awalnya tuh brand. Karena memang 2019 itu pas kita mulai main sepeda lipat, kan pada sepeda lipat itu kayaknya unik ya. Dan alhamdulillah sepeda lipat itu disupport oleh transportasi, MRT, busway dan lain-lain, dan kayaknya seru tuh dipakai back to work. Dan pas kita bikin, saat itu kita cari-cari pakaian untuk bersepeda. Cuman memang pada saat itu masih sedikit. Jadi karena saya sama partner itu punya dulunya memang suka bisnis dan suka pakai produk streetwear. Akhirnya kayaknya cocok nih untuk pesepeda yang doyan commuting atau jalan-jalan. Akhirnya kita develop bikin produk t-shirt, cycling cap yang bertema streetwear. Dan pada hari itu kita suka bikin event mas. Jadi kita bikin event sepekan sekali, seminggu sekali bikin event-event goes, ngajak kolaborasi komunitas-komunitas. Dan ternyata alhamdulillah mereka suka dengan produk-produk kita. Dari situ produk kita akhirnya ternyata diterima nih desain kita, alhamdulillah. Kita bikinlah terus seri 1, seri 2, seri 3. Dan pada akhirnya kita lihat juga dari dunia sepeda ternyata luas banget. Orang-orang daerah pada saat itu susah cari part sepeda, cari barang-barang sepeda. Sedangkan saat itu bengkel mungkin masih sedikit. Akhirnya Vitamin Bag juga akhirnya jual beli sepeda, part. Oh ternyata ada kesempatan juga untuk usaha part. Akhirnya kita jalan di situ. Jalan lagi, kita lihat lagi ada peluang lagi. Pelajar dari komunitas itu sering berantem ternyata. Komunitas A ngomongin komunitas B, komunitas C. Terus terkadang ada ternyata mereka salah masuk komunitas. Ternyata komunitasnya terlalu saklek, ini terlalu banyak peraturan. Dan ada juga karakter pesepeda yang bingung mau gue sama siapa. Saya baru punya sepeda, bingung gue sama siapa ya. Cari lingkungan, sedang komunitas kadang-kadang kan misal sepedanya Brompton, sepedaku bukan Brompton, malu nih. Padahal sebenarnya yang Brompton nggak apa-apa sebenarnya. Akhirnya kita coba, yaudah deh kita coba menjadi salah satu platform pesepeda yang apapun merek sepedamu, harganya berapapun itu, siapapun kalian mau dari komunitas A sampai Z, kalau kalian suka dengan acara kita, apa yang kita bikin, rutenya seperti apa, produknya seperti apa, silakan gabung. Dan itu ternyata kena. Karena komunitas sendiri ternyata ini mereka boring. Dengan mungkin ya dia itu lagi, rutenya itu lagi. Tapi akan berbeda jika besok kita gue sama si A loh, sama si B ada si ini loh, ada si itu loh. Apalagi kita bungkus yang rapi dengan event. Mungkin yang awal-awal berbayar nggak terlalu mahal, tapi kalian dapat merchandise dari Vitamin Baik. Akhirnya kita mencoba menjadi salah satu platform Vitamin Baik. Setelah itu jalan-jalan lagi, ternyata orang-orang butuh informasi tentang sepeda. Dengan segala keterbatasan kita, segala pengetahuan kita, akhirnya kita bikin di sosial media, YouTube dan lain-lain untuk review tentang sepeda, part dan lain-lain. Akhirnya Vitamin Bag ini kita artikan bisa menjadi salah satu platform pesepeda terutama di Indonesia. Jadi kita ada brand dan alhamdulillah beriringnya waktu kita mundur sedikit. Akhirnya kita start 2019 Agustus jalan, online shopnya jalan, itu tadi semua jalan tuh sampai sekarang ketemu 2020. Ya, 2020 Desember
Alhamdulillah kita biidznillah atas izin Allah kita dimudahkan buka tempat di Jalan Pat Yunus. Kita bikin bike shop, bike spa, terus aparel-aparel kita yang alhamdulillah diterima oleh masyarakat, kita di situ kita pajang jadi orang-orang bisa langsung fitting di sana. Udah semua ada di situ, kita review di situ. Jadi sekarang sudah ada tempat. Vitamin Bag adalah brand street sportswear dan juga insya Allah menjadi salah satu platform buat pesepeda di Indonesia. Itulah Vitamin Bag. Tadi juga berarti cukup singkat ya Mas ya, dari awal berdiri hingga mencapai titik seperti ini Mas. Ya. Namun banyak yang juga termasuk saya penasaran arti nama Vitamin Bag itu apa sih Mas? Kan kalau vitamin kan suplemen, apakah itu dimaksud oleh Mas sebagai pendiri gitu? Oke, jadi ada ceritanya. Jadi itu hari memang hampir setiap hari kita ke bengkel, karena di bengkel itu memang jual part juga. Jadi kita sekalian buka just tip. Sekalian memang kita suka oprek-oprek sepeda, sekalian belajar tentang sepeda. Karena pengetahuan kita saat itu masih sedikit banget tentang sepeda. Pada akhirnya kan di dunia sepeda atau motor atau otomotif kena racun nih, ganti part mulu, ini racun, ini itu. Saya tuh lagi sering ngomong racun. Racun ganti wheelset nanti ini. Akhirnya ada temen Chinese tuh teriak dari belakang, engkau emang dia sering nongkrong situ. Salah lu bro, itu bukan racun, itu vitamin, itu bagus lu ganti, itu kan bikin lu makin semangat goes. Lu jadi sehat, itu vitamin, itu bukan racun, jangan salah sebut. Cuman akhirnya bener juga ya, akhirnya kita plesetin, V-nya kita ganti F, fit. Terus ya kita pingin bersepeda agar badan kita fit amin. Makanya nama PT kita itu PT Fit Amin Indonesia. Jadi kita ini berikhtiar, berusaha untuk olahraga, lari, sepeda dan lain-lain, berusaha insya Allah agar badan kita fit amin. Jadi dari artinya ini ada dua arti Mas ya. Vitamin sebagai suplemen, sebagai pemusnah racun, dan juga vitamin sebagai fit amin. Iya, doa. Kita berusaha bersepeda agar badan kita fit amin. Fit amin. Amin. Mas juga berbicara amin, juga harapan Mas terkabul Mas oleh yang di atas. Pandemi memang membuat kita semua tepar atau bisa bilang tertidur. Namun sepeda tidak Mas. Insya Allah. Apakah seperti apa Mas untuk bisnis dari pesepeda sendiri? Ya alhamdulillah ada sisi positifnya pada saat COVID pandemi ini ada. Banyak orang tuh yang di PHK, hilang pekerjaan. Dan memang tidak dipungkiri orang semakin kesini semakin pengen hidup lebih positif, lebih baik. Salah satunya pilih bersepeda. Saat itu memang booming banget, semua orang jadi pedagang sepeda. Dan alhamdulillah kita support pada saat itu, banyak pedagang-pedagang kita support. Karena Vitamin menjadi satu platform. Ya ada tempat ikhtiar di situ. Tapi memang sekarang ini jadi lebih terkurasi, yang pesepeda beneran siapa, yang pedagang beneran siapa. Karena memang sempat naik, tapi ini sekarang lagi turun sedikit. Ada. Kalau kita yang main beneran, insya Allah kan bisa bertahan. Karena memang harus bisa terus lihat kondisi pasar saat ini. Jadi memang saya sih kalau dilihat sih sepeda insya Allah kan ada terus Mas itu. Mas, tapi tadi juga Mas kan bilang ada naik turun Mas. Yeah. Saya kalau ngelihat di jalanan dari Tamrin Sudirman, sepertinya sudah mulai sedikit Mas yang bersepeda. Mungkin juga karena ada pengaruh kemarin sempat ada viral Mas ya. Kalau menurut Mas, apakah memang sedikit menurun Mas? Jadi begini, sekarang ini culture bersepeda ini agak kelihatan nih sekarang nih. Memang culture bersepeda akhirnya orang tuh, karena kan sekarang udah mulai masuk, ada yang masuk kerja, ada yang WFH. Jadi memang ternyata di sepeda ini ada orang pesepeda itu yang hanya weekend aja, ada yang hanya pas back to work, ada yang hanya pas pulang kerja, ada juga yang memang bersepeda ini kayak road bike dan lain-lain, itu mereka tuh betul-betul pagi, yang memang dari start 6:30 sampai 6:30. Sebenarnya masih banyak, tapi sekarang lebih terkurasi aja. Udah jadi yang pesepeda gini. Semua orang suka sepeda Mas, dari kecil kita suka sepeda. Cuman memang baru muncul lagi setelah pandemi kemarin. Akhirnya semua beli sepeda semua. Akhirnya mungkin pas mereka ngerasain sepeda lagi, itu mulai ternyata sepeda begini aja. Ada yang kayak begitu, ada yang seperti tadi, ada yang betul-betul bertahan dan menjadikan sepeda ini betul-betul untuk bisa mengolah badan, bikin kita sehat, merubah pola hidup. Ada juga cuman pengen weekend aja. Sebenarnya masih banyak yang bersepeda, masih banyak. Cuman memang lebih terkurasi. Ada yang untuk ngeluping 6:30 sampai 6:30, ada yang back to work, ada yang setelah kerja.
Nah, kalau dari Vitamin Back sendiri, Oke. dari produknya bagaimana Mas? Untuk apakah ada adaptasi Mas? Ya. Kan 2019 belum pandemi, Oke. sekarang sudah pandemi dan amit-amit dan semoga, mohon maaf, semoga cepat selesai. Betul, amin. Apakah ada adaptasi Mas seperti itu mungkin untuk penyediaan atau penjualan Oke. barang-barang? Apakah ada yang diadaptasikan? Oke. Kita alhamdulillah kita terus ya, apalagi memang di Vitamin Back saya betul-betul yang paling garda depan saat ini, yang betul-betul harus turun, yang main langsung, lihat langsung, karena kan ini brand berubah-berubah. Kayak kemarin t-shirt ini kencang banget, t-shirt sepeda dan lain-lain ini kencang banget. Tapi kan sekarang ini begitu mereka udah punya t-shirt, nggak mungkin mereka pakai tiap hari, karena apalagi saya bersepeda cuma weekend doang, saya cuma pakai t-shirtnya di weekend doang, selebihnya saya baju kerja atau saya baju tidur. Pada akhirnya kita ngulik apa yang sekarang lagi rame. Sekarang yang lagi rame road bike. Road bike itu dan ini orang tuh begitu kemarin mungkin folding bike, dia ngerasain tuh. Folding bike saya sudah maksimal nih, sama seperti kita. Folding bike kita gedenya di folding bike. Tapi folding bike kita udah jungkir balik lah folding bike. Nanjaknya udah, speednya udah, tapi masih kurang. Road bike kita belum ngerasain. Nah, sekarang nih pesepeda lagi pindah ke sana, lagi shifting ke road bike karena mereka pengen latihan yang lebih serius. Sedangkan memang di sepeda road bike itu yang lebih di sana semua lengkap. Kita mau latihan cadence, power, climbing, semua disiapin dan memang posisi ridingnya oke. Jadi pasti kita akan berputar otak terus. Sekarang nih lagi jersey, kita harus lari ke sana. Sekarang maunya cycling cap lagi kurang, helm, kita lari ke helm. Jadi memang harus terus improve Mas. Jadi memang harus turun langsung. Makanya banyak teman-teman pedagang-pedagang tepar itu karena dia nggak turun Mas. Dia nyaman dengan produknya itu, tapi ternyata produk itu udah nggak di situ lagi. Jadi harus cepat-cepat improve. Termasuk sepatu Mas ya, kan baru saja ada merilis sepatu nih Mas. Apakah kedepannya sepatu juga akan diluncurkan Mas oleh Vitamin Baik? Sepatu kita alhamdulillah sudah 2 seri. 2 seri itu alhamdulillah, dan memang sekarang dan itu akan ada terus insya Allah, habis kita bikin lagi kalau masalah sepatu. Kan dan sepeda menurut saya juga olahraga yang semua orang suka seperti tadi Mas bilang, namun tidak semua orang paham tentang safety-nya seperti itu Mas. Oke. Dari Vitamin Baik seperti apa Mas melihat itu? Mungkin di jalanan yang pakai yang sepeda bagus banyak, tapi untuk memakai helm yang full body mungkin tidak terlalu banyak. Menurut Mas bagaimana melihatnya fenomena ini? Ya memang sih kalau sepeda kan ya memang kita perhatikan adalah jalurnya, jalur kalau bisa paling kiri, kecuali memang tergantung speednya. Terus kalau memang sepeda paling terutama memang helm Mas, karena di sepeda itu kita dibilang aman juga enggak, karena kalau jatuh rata-rata patah, luka. Walaupun kita sudah pakai helm kan, teman saya pakai helm 2 orang jatuh patah semua. Jadi memang nggak ada yang minta-minta ya, cuman memang yang paling utama helm, karena kepala kita ini berharga banget. Helm, terus mungkin lampu kalau kita jalannya di gelap, itu aja sih sebenarnya, sama sign itu sangat penting. Kalau dari Vitamin Baik sendiri yang paling sering dicari sekarang apa sih Mas, yang lagi hype banget nih, yang lagi wah ternyata ini yang bahkan bisa dibilang jadi bahan langka karena banyak banget yang laku? Yang sekarang itu t-shirt pouch kita yang seperti yang ada ini memang kita desain karena sekarang kan orang udah banyak sepeda itu dia pakai celana bib atau celana ketat banget, dan itu nggak ada kantongnya. Sedangkan kalau mereka kadang-kadang kita keluar tuh ada namanya istilahnya casual ride, itu nggak pakai jersey karena mereka pakai jersey itu di saat pengen ngebut aja. Nah jadi kadang-kadang casual ride itu orang pakai kaos, tapi akhirnya kita sama tim bikin yang ada pouchnya, yang ada kantongnya. Jadi itu sangat berguna, kita taruh handphone, uang, dompet, dan itu akhirnya kita bikin seperti itu, dan itu alhamdulillah peminatnya banyak banget sampai sekarang. Dan jersey kita juga Mas. Untuk pemilihan warna desain juga sepertinya mewah Mas dari Vitamin Baik. Kualitas apa yang dijaga oleh Vitamin Baik? Yang pertama bahan kaos itu memang karena streetwear itu dia nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Pengennya yang dipakai itu kokoh di badan, dia bentuknya bagus. Warnanya tentu kita pilih yang agak eye catching, memang yang sesuai konsep street sportwear. Jadi orang pakai itu insya Allah gampang dikenal. Oh itu Vitamin tuh, itu anak pesepeda. Dan juga tentu baju-baju kita ini bukan hanya untuk sepeda, kita desain awalnya seperti itu. Baju kita ini bisa dipakai mungkin untuk jalan-jalan dan lain-lain, atau olahraga lainnya. Dan karena memang dari sepeda juga mungkin di dekat sini SCBD, daerah Jakarta Pusat Selatan, banyak yang bersepeda habis itu ngopi ya Mas ya. Iya betul. Berarti memang butuh baju dan butuh jersey yang oke ya. Oh iya, apalagi sekarang tuh lifestyle berubah Mas. Dan saya senang sih alhamdulillah. Semenjak mungkin pandemi ini kan banyak tuh tempat-tempat klub malam tutup. Nah itu akhirnya mungkin ini dari sudut pandang saya ya, yang tadinya orang party itu bisa habis uang puluhan sampai ratusan juta, akhirnya dia nemuin begitu dia bersepeda dia dapat enaknya, karena di sepeda ini
Alhamdulillah yang tadinya mungkin nggak sholat subuh, ada sisi baiknya. Dia akhirnya bangun pagi karena road bike itu mainnya pagi banget. Dan semoga ini menjadi asbab dia akhirnya kayak gue bisa sholat subuh sekarang dan tidur teratur. Akhirnya orang mau spend uang beli helm mahal, helm kan sampai 5 sampai 6 juta itu orang beli. Kalau road bike itu rata-rata dia main dari atas sampai bawah itu bisa puluhan juta, Mas. Tapi kenapa orang banyak banget yang main? Itu karena mungkin dia dapetin sisi positifnya, Mas. Orang dia dapetin, ya saya spend money banyak nggak apa-apa, tapi saya dapat sehat, saya dapat hidup positif. Masya Allah, makanya kenapa semakin kesini itu semakin banyak orang pengen seperti itu berlomba-lomba. Jadi yang pertama dia insya Allah sehatnya dapat, silaturahminya dapat, fashionnya dapat. Dan semua yang tadi Mas sebutin juga, yang tadinya mungkin party kan juga untuk awalnya kan niat mereka untuk bertemu dengan teman-teman. Betul. Sekarang sepeda bisa ketemu teman-teman. Iya, dan lebih positif. Dan sebenarnya ini yang mereka cari. Iya. Yang tadinya mungkin after office, sekarang jadi sebelum kerja kita sepedaan dulu. Betul. Dan ini terjadi, Mas. Jadi kita tuh kan cepet nih, jalan 5:30. Selesai tuh hampir jam 7. Ngopi sebentar cahaya. Makanya banyak tempat-tempat tikum nih sekarang bikin nih yang ada mandinya, yang ada shower. Mereka mandi terus kerja. Pulang itu udah dipastikan mereka ngantuk, Mas. Tanpa alarm aja kita udah bangun jam 4. Itu karena polanya tuh udah kebentuk. Alarm tuh cuma jadi ngebantu doang, diketek langsung berdiri. Kadang-kadang nggak alarm kita bangun. Dan siapa yang nggak mau beli hal ini? Makanya orang berani spend money sampai puluhan-puluhan juta, sampai ratusan juta, sepedanya mahal-mahal. Ya nggak apa-apa, sehat. Dulu party nggak dapat apa-apa. Dosa ya. Capek juga ya. Itu dari sudut pandang itu dari sudut pandang saya, Mas. Ya karena memang dari kelasnya juga sudah punya kelas tersendiri ya, misalnya sepeda itu ya. Semua ada sekarang. Iya, sekarang sudah ada. Bahkan yang kalau kita ngelihat kelas menteri dan DPR pun juga sudah mulai naik sepeda. Masya dikawal, Allah, Mas. Walaupun dikawal. Pada kurus-kurus semua ada, kami kenal, saya nggak usah sebut namanya. Banyak teman-teman yang di DPR itu sudah main sepeda, kadang-kadang kami bareng. Itu termasuk saya berat badan 90, main sepeda turun. Mereka pun sama. Dari 90, dari tinggal jadi 75, ini Masya Allah. Siapa yang gak katakan, sampai istrinya, kamu jangan kurus-kurus lah. Nanti banyak cewek yang lirik katanya. Nah mungkin setelah itu saya akan mencoba bersepeda ya, Mas ya. Saya coba. Saya masih 3 digit. Mas, ngomong-ngomong ini, mungkin saya mewakili teman-teman di sini yang over badannya. Apakah ada yang big size, Mas, di Vitamin Bike? Ada. Memang kalau Vitamin Bike sendiri kan streetwear kita ini size-nya size luar, Mas. Dan memang model kita itu bukan yang skinny, bukan yang jangkis, tapi kalau mau jangkis tinggal pakai size kecil aja. Jadi memang kita size-nya besar, size-nya gede, insya Allah muat. Ada, insya Allah. Kemarin saya mau kepo dong, Mas. Kemarin kan sempat viral tuh yang terkait teman-teman kita sepeda, lalu juga berhadapan dengan pemotor. Nice, ini dari bagus. Mas seperti apa melihatnya? Kalau saya memang edukasi harus dari pertama dari pesepedanya, karena sebenarnya berita ini memang terlalu lebay. Pada kenyataannya tidak semua pemotor seperti itu dan tidak semua pemobil seperti itu. Ada pernah kami akhirnya introspeksi diri dari belakang, kami coba jalan pelan, lihat kondisi. Alhamdulillah semenjak Covid dan sampai ke sini yang ingin bersepeda itu makin banyak. Alhamdulillah, berarti semakin positif. Tapi harusnya dari kita pesepeda ini harus sadar diri juga, karena yang bersepeda semakin banyak dan kita main di jalan umum. Makanya saya sempat bikin video. Kalau bisa yang pelan, karena kalau yang kencang kita nggak usah bilang, yang kencang tuh dia lewat gitu aja sepeda ya, lewat deng. Nah memang yang jadi masalah ini kita yang pelan-pelan, kita jalan pelan-pelan, terus kadang-kadang nih ada pesepeda nih kita ini nggak sadar kita tiga baris, 3 jejer gitu. Itu kita pelan itu sangat mengganggu banget. Jadi memang kita sekarang lagi pelan-pelan kasih tahu teman-teman semua, kalau kita memang lagi pengen santai ya nggak ada masalah lah. Mau santai, mau sedang, mau kencang nggak ada masalah. Tapi rata-rata yang pelan ini bahaya, apalagi kita makan jalan. Jadi kalau bisa kita sama pesepeda ini kalau bisa begitu, kalau kita pelan dan jalannya mungkin sempit seperti di Kuningan atau pokoknya dimanapun itu jadi satu line, dan memang harusnya seperti itu. Kalau memang jalan sempit, sepeda terus jadi satu line. Bahkan ada meme yang seperti di kampung-kampung, Mas, seperti di desa-desa ya, Mas ya, satu jalur aja gitu. Iya benar. Jadi memang karena sepeda yang makin banyak, berarti sekarang pesepedanya yang harus introspeksi. Karena sejujurnya pemotor itu dia nggak mau urus juga. Pagi-pagi mereka juga sih bangun buru-buru kerja. Mereka tuh nggak mau ngurusin juga sepeda-sepeda ini. Yang penting mereka tuh dikasih jalan sebenarnya. Mereka tuh marah karena itu sebenarnya memang tertutup, Mas. Saya lihat persis, jadi di Kuningan itu ada pesepeda yang pelan. Dia dua line. Terus ada satu sepeda sedang mau ngelambungin, sedang. Terus akhirnya satu ini ada ibu-ibu yang pelan banget di ujung kanan ini, di sebelah kanan. Akhirnya pas mereka berpapasan begini, itu 4 baris berjejer. Dan itu speednya hampir mirip-mirip.
Akhirnya motor dari belakang tuh kanan salah, kiri salah, gimana mereka nggak marah? Iya, betul. Syukur-syukur alhamdulillah dapat pemotor yang sabar. Dia paling cuma geleng-geleng kepala. Ya orang kan macam-macam berbeda-beda. Punya masalah yang berbeda-beda, keluar rumah mungkin ada yang buru-buru, punya uzur berbeda-beda. Ya, wajar. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang marah itu wajar karena memang kesalahan kita pesepeda. Pada aslinya mah pemotor lewat, mobil juga leceng, Iya. lurus. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Makanya kita juga pengen edukasi kitanya. Semoga teman-teman dengar ini semua. Kita sadar. Besok-besok juga aku sering pelan. Tapi aku selalu kasih tahu, guys, kita hari ini speednya pelan. Mau coffee ride. Nanti di jalan ini atau di mana kita jadi satu line. Kenapa? Karena nanti akan ada sepeda yang lewat. Iya. Kan kita tahu tiap hari ini di jalan ini jalur looping. Nanti ada sepeda yang lewat, jadi kita harus menghargai. Belum lagi ada motor, ada mobil, jadi kita harus seperti itu. Dan saya berharap teman-teman semua road captain, mau dia coffee ride, mau dia kencang apa, mau kasih tahu. Dan Jadi kalau seperti itu. misalnya, apalagi kalau nanti pemerintah telah meresmikan bahwa sepeda menjadi alat transportasi. Jadi kan ada 3 pengguna nih kan Mas. Iya. Pak, roda 4, sepeda motor dan sepeda. Jadi sudah sama haknya seperti itu Mas. Iya. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman pesepeda mungkin masih merasa diistimewakan karena ya masih ya hobi dan sebagainya gitu Mas. Kalau dari Mas sendiri melihat apakah perlu kalau yang mau pelan santai ya udahlah pakai di taman aja gitu Mas, di komplek gitu. Apakah perlu turun juga ke jalan raya Mas kalau yang pengen santai? Kita nggak bisa ini karena memang justru santai kadang-kadang ini menjadi salah satu latihan kita juga. Kadang-kadang gue santai itu penting banget ternyata. Karena tidak boleh juga kita ternyata latihan yang speed tiap hari. Apalagi kadang-kadang kita pengen ke mall naik sepeda, itu sebaiknya jangan. Cuman memang alhamdulillah ada jalur sepeda yang terproteksi itu sangat berguna banget Mas, Masya Allah. Dan itu begitu jam 7 ke atas itu enak banget jalur itu karena nggak kena macet. Sebenarnya nggak apa-apa, nggak usah. Dan memang ya kembali lagi road bike ini juga nggak masalah sebenarnya. Memang medianya yang terlalu ribet. Iya. Jadi sebenarnya aman-aman aja. Cuman memang perlu di itu tadi garis bawahi karena kita rame. Coba kita nyanyi. Kadang-kadang ada juga road bike, walaupun road bike juga kadang-kadang begitu dia keluar latihan pelan lagi. Itu juga salah, dia pelan bisa 200 panjang lagi, habis panjang pakai mobil lagi. Jadi ini nih yang harus kitanya harus sadar. Kalau memang kita mau apapun jenis sepedanya sebenarnya dia mau apapun, begitu dia mau latihan pelan atau pakai satu jalur aja. Karena kasihan yang ngebut-ngebut ini juga kasihan dia mau lewat susah kan. Iya. Makanya di video viral kemarin itu sebenarnya mereka tuh kalau saya bilang nggak salah karena saya tahu persis jalanan situ. Di depannya lagi ada pelan, terus di sini habis lambungin motor, dia mau lewat mana lagi pasti. Cuman kejepretnya pas mereka di kanan. Cuman netizen nggak siapa yang bisa lawan. Pernah ke itu nggak sih Mas kayak velodrome gitu, akhirnya pengen menantang adrenalin velodrome gitu. Ya memang velodrome memang kan nggak semua jenis sepeda bisa. Kalau nggak salah memang di situ fix gear kalau nggak salah. Jadi memang yang di velodrome kadang-kadang dipakai orang yang suka fix gear atau memang kadang-kadang sprinter itu latihannya di sana, latihan powernya di sana. Jadi saya saat ini passionnya bukan di situ, memang sekarang passionnya memang lebih ke sepeda lipat sama road bike. Jadi memang yang sesuai kebutuhan Mas. Untuk menjaga atmosfer atau fanatisme masyarakat Indonesia kepada sepeda, kalau dari Mas sendiri ada harapan nggak sih Mas untuk menjaga nih jangan sampai sepeda nih fenomena hilang gitu aja Mas. Kayak seperti mungkin kalau zaman dulu mungkin kita futsal. 5 tahun hilang gitu. Sepeda mungkin apa Mas? Mungkin apakah ada harapan gitu? Kalau dari sudut pandangku sih, ini insya Allah ini akan panjang banget Mas. Karena saya pun dulunya yang suka sepeda, tapi kan dulu kita nggak ngerti sepeda itu bisa di-upgrade atau enggak. Taunya kita cuma beli dari awal, pakai sampai selesai. Dan ternyata begitu booming sepeda kita baru sadar. Saya pun baru sadar. Saya termasuk baru banget di dunia sepeda dari 2019. Ternyata sepeda ini unik, bisa di-upgrade kanan kiri. Apalagi sekarang kita nemuin olahraga. Oh saya suka nih karena macam-macam nih kegunaannya. Mau dikencangin seperti ini. Itu salah satu yang bikin satu semangat. Yang kedua, cara kita menjaga ini kita bikin event-event yang seru. Loh, kayak sekarang event-event kita di vitamin sering keluar kota. Untuk ada temanya vitamin cycling culture. Jadi kita dengan gaya kita bikin event, mengajak orang, dan insya Allah kalau feeling saya dan apa yang saya lihat itu lama Mas. Karena orang udah nemuin betul-betul. Karena salah satu sepeda juga itu bikin kita happy Mas ternyata. Dan memang senang. Begitu kita nggak sepeda itu kita kayak gimana. Dan mendapatkan pola hidup yang seperti ini tuh kayaknya mahal banget. Yang tadi saya bilang yang tadinya kita nggak bangun subuh, akhirnya alhamdulillah bisa bangun subuh. Itu salah satu mungkin orang tuh semangat banget sekarang ini karena kan harus pagi, apalagi yang suka road bike itu harus pagi, apalagi sekarang ini kan 6:30 harus masuk jalur sepeda. Jadi saya rasa hal-hal ini yang mahal, hal-hal ini yang sangat mahal. Jadi orang kayaknya
akan terus, dan saya lihat panjang insya Allah. Apalagi nggak mungkin kalau cuma sebentar pemerintah menyediakan jalur khusus ya Nggak Mas ya. mungkin ya, karena Pasti back sudah to work, jadi perhitungan yang panjang. betul. Akhirnya orang yang tadinya dulu cuma suka sepeda ini, akhirnya begitu ternyata sepeda ternyata nikmat banget, apalagi temannya banyak banget. Insya Allah panjang. Ditambah lagi banyak influencer dan brand-brand juga akhirnya tambah banyak. Oh masya Allah, alhamdulillah. Mas, ada nggak sih Mas pesepeda yang mungkin sempat menjadi konflik dengan, mungkin kalau Mas kan bisnis, jadi kayak misalnya kayak ada yang berantem sama istrinya, waduh demi sepeda nih. Mas pernah dengar seperti itu nggak Mas? Ini banyak Mas. Oke. Bahkan sampai saya pribadi pun akhirnya kadang-kadang suka jangan Ini. pergi tiap hari. Cuman saya kasih tahu sama orang di rumah bahwa ini pekerjaan. Iya. Ya ada juga orang tuh yang sampai beli mahal-mahal, tapi kan kembali lagi kita harus tahu ilmunya. Kalau kita beli helm misalnya seharga 5 juta, istri kita juga harus kita beliin tas yang seharga 5 juta. Insya Allah aman. Sebenarnya masalah begitu simpel sebenarnya. Kadang kita aja pelit. Iya. Istri itu sebenarnya nggak minta apa-apa, atau keluarga di rumah atau siapapun itu nggak kenapa-napa sebenarnya. Mereka malah cuek sebenarnya kalau kita paham sama keluarga kita. Kita main sepeda mau lama-lama, yang penting kita harus ingat keluarga kita, ada hari untuk mereka. Kita mau beli apapun boleh. Yang penting mereka juga dapat. Tapi banyak Mas teman-teman itu yang konflik kanan kiri, banyak. Saya makanya dengar cerita, dan itu menjadi salah satu pelajaran juga buat kita. Oh, kok dia dilarang, kenapa? Mungkin kayak gini-gini. Banyak sebenarnya Mas, lucu-lucu. Makanya karena teman juga ada yang kayak gitu Mas ya, kayak misalnya mobilnya malah nggak diservis. Oh, Sepedanya terus jangan. kalau ini iya, saya pribadi iya Mas. Kalau saya karena kebutuhan saya sekarang di sepeda. Jadi kadang-kadang motor saya cuman ganti oli sama bensin aja. Kadang kalau saya lagi naik motor biar pagi cepet, kadang-kadang nggak keurus karena kan bukan yang jadi yang utama. Jadi saya sedikit ada rezeki, saya beli jersey. Kenapa sih saya juga jersey ini bagus, beli jersey bagus itu, satu enak dipakai, terus kedua kita bisa ketemu sama teman-teman sambil berbisnis di dunia sepeda. Jadi memang lebih enak seperti itu. Kita mau masuk ke kalangan mana pun kita harus keren juga Mas. Sepeda sekarang sudah mungkin menyerupai golf Mas ya. Dulu kan golf buat lobby, buat bisnis gitu. Sepeda juga seperti itu ya Mas? Sudah. Sekarang saya pun begitu. Kemarin kayak kita mau meeting, akhirnya kami pilih meeting di KM0 yang nanjak. Jadi habis nanjak itu banyak ceritanya kan, banyak cerita tadi pedas nih rutenya gini-gini, sampai atas kita ngomongin apa yang kita bisa bikin. Dan biasanya kalau satu hobi malah lebih jujur, lebih enak Mas. Terbuka maunya apa gitu. Langsung, apalagi habis sepeda kan happy, bahwa insya Allah moodnya dapat. Kembali ke vitamin back Mas, saya melihat ini dari desain dan dari sebagainya adalah adanya sosok di balik semua itu Mas. Oke. Siapa Mas? Ada Pak, itu sahabatku dari dulu, kami udah berapa 14 tahun ya. Iya. Jadi memang yang namanya buka usaha itu mungkin ada orang yang bisa sendiri. Kalau saya nggak bisa buka sendiri karena kita masing-masing punya keahlian. Salah satu partnerku ini namanya Dimas, dia itu masya Allah dia jago. Dia punya taste dari dulu bagus. Terus dia kalau bikin flyer, bikin apapun dia selalu rapi dan detail. Dia lihat benang miring aja dia tahu Mas. Kalau saya kan orang yang gerasa kerusuk, makanya jadi sales. Jadi kalau Dimas tuh dia tahu benang miring, dia tahu ketemu vendor dan orangnya ngulik. Jadi saya rasa kita mau buka bisnis biar bareng-bareng, biar kita masing-masing punya rezeki insya Allah di sini. Yuk kita bareng-bareng. Jadi di belakang ini ada partner saya Dimas yang desain vitamin, semua yang foto vitamin visual juga beliau. Ya ada dia, Dimas. Jadi Dimas juga berperan untuk sangat berperan karena baju-baju yang kita pakai ini dia yang desain. Mas, kalau ada 3 tim petir, flash, dan awan, itu apa Mas? Oh jadi gini Mas, jadi saat namanya kita brand, kita putar otak kanan kiri ya. Jadi ini kemarin. Jadi di saat folding bike itu sudah mulai redup, saya juga lumayan sedih. Gak hanya lihat toko saya agak sepi, karena memang benar-benar folding bike lagi jatuh banget Mas. Dari sisi usahanya, pemakainya karena orang udah punya sepedanya semua. Di saat pandemi kemarin orang semua berlomba-lomba untuk belanja. Dan sekarang ini saat orang udah punya dan saatnya udah maintain aja. Nah akhirnya diapain folding bike ini? Jadi saya lihat di saat kita jalan-jalan santai kuliner ride sama teman-teman folding bike, itu banyak tuh anak-anak tuh yang pengen ngebut-ngebut sebenarnya. Tapi nggak ada wadahnya. Akhirnya saya sama tim yuk kita bikin wadah namanya Flash Loop. Flash itu folding lovers and speed. Jadi yang suka folding bike, suka speed. Akhirnya kita bikin rame Mas, yang folding bike main.
ramai yang main. Nah, akhirnya sama kayak road bike. Dan di sini alhamdulillah bengkel-bengkel pada telepon saya, terima kasih udah bikin acara ini. Banyak yang datang upgrade sepedanya kembali untuk gabung vitamin bike. Banyak banget ini, akhirnya agak lumayan bangkit lagi, alhamdulillah. Nah, akhirnya tapi kan berbagai macam-macam orang beda nih. Ada yang kuat, ada yang masih proses sedang, ada yang memang nggak bisa, ada masih pelan. Akhirnya kita bikin petir ini memang yang betul-betul kencang, Mas. Yang main speednya tuh, main folding bike tuh average speednya dari 37 sampai 40. Berarti ini di atasnya flash ya? Di atasnya flash. Flash ini yang memang yang tengah-tengah, yang 35, 33 sampai 35. Yang awan ini istilahnya peloton 1, peloton 2, peloton elit. Nah, peloton awan itu peloton 2. Yang speednya 28, yang memang berproses. Nah, yang peloton elit ini si petir. Akhirnya folding bike. Kalau Mas masuk ke petir? Kalau saya bisa masuk semuanya. Lagi pengen santai, main di awan. Lagi pengen sedang, di flash. Dan kalau memang lagi pengen kencang, sama petir mainnya. Siap. Mas, selanjutnya terkait dengan bisnis dari sepeda sendiri. Yes. Vitamin Bike itu punya saingan nggak sih, Mas? Sebenarnya kan karena kalau saya ngelihat sendiri, oke nggak ada deh. Allahu a'lam bishawab. Sekarang nih banyak yang muncul brand-brand lokal. Banyak banget, tapi memang dia lebih fokus ke jersey. Karena memang nggak dipungkiri, memang itu yang lagi naik sekarang, lagi naik banget, memang kita nggak pungkiri. Habis Lebaran di bulan puasa pun orang khawatir akan ini turun, ternyata enggak. Jersey ini karena memang orang pakai banyak. Cuman kalau yang dari gaya dengan gaya kayak kita itu aku nggak tahu siapa memang. Karena memang nggak hanya di penjualan, namun juga di YouTube-nya ada. Ya, aktivitas kita ini memang banyak banget sebenarnya, Mas. Jadi memang kita kita jalan aja, pokoknya kita jalan, kita ada jualan, kita pengen tuh orang kita vitamin bike itu ada apa sih? Ada baju, ada topi, kaos kaki, ada aparel, bisa cuci sepeda, ada servis sepeda, semua ada. Jadi memang kita pengen pelan-pelan ke arah one stop service. Apakah ada rencana masuk ke prestasinya, yaitu mensponsori mungkin tim Indonesia sepeda, Mas? Apakah ada kemungkinan, Mas? Insya Allah, makanya kita namanya masih baru, kita juga nggak mau shortcut proses. Kita belajar sama-sama nih ngulik jersey, karena masih banyak jersey, karena jersey bola tuh beda sama jersey sepeda. Dari bahannya, karetnya, dan rata-rata di Cina yang punya itu rata-rata. Dan Masya Allah banyak brand-brand lokal ini yang pintar, yang punya link ke sana, dia memang ambil dari China, masukin ke sini, dan itu pecah brandnya. Nah, kita sekarang lagi ngulik pelan-pelan juga, dan pengen nanti justru memang arah ke sana kita. Ini kami lagi main road bike. Nah, kita lagi lihat memang teman-teman yang atlet-atlet, rencana insya Allah kita pengen mau support mereka. Siap. Terakhir, Mas. Oke. Tadi kan Mas bilang jalan aja. Apakah ada rencana melebarkan sayap ke cabur-cabur lain, Mas? Ada insya Allah. Kayak apalagi sekarang ini lagi ada namanya break ya. Break itu lari sama sepeda. Iya. Dan memang kita namanya streetwear harusnya bisa sampai ke lari. Iya. Basket pun kita main nih. Basket. Jadi Dimas tuh suka basket. Si Dimas suka basket, jadi dia nama streetwear kan rata-ratanya anak street itu kan. Iya. Bajunya gombrong-gombrong. Apa itu kita akan masuk ke ranah sana sebenarnya. Bahkan mungkin renang juga bisa masuk mungkin, Mas ya. Kalau renang mungkin kan untuk pakaian perempuannya. Iya, ada skin suitnya. Kan ya, skin suitnya memang kita akan bikin yang skin suitnya karena kan baju sekarang triathlon ya. Iya, triathlon. Itu memang lagi diminati. 3 cabur di satu. Iya, itu insya Allah kita akan lari ke sana. Memang lagi yang susah nih vendornya, karena vendornya yang bagus-bagus tuh di China. Kalau bikin yang biasa-biasa bisa, Mas. Tapi jangan tanggung-tanggung ya, Mas. Iya, insya Allah. Balik pelan-pelan, insya Allah. Siap, Mas. Terima kasih, Mas. Kita sama-sama. Nggak berasa udah 30 menit kita berbincang dan banyak banget yang digali. Semoga kita ke depannya juga jangan nggak sampai sini. Jangan kapok-kapok, Mas, ke sini, dan juga kita ke depannya bisa kolaborasi, Mas ya, Publisius dan juga dari Vitamin Bike. Insya Allah. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.